Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan Roberto Setiawan dari Prodi Manajemen Sore kelas B2 dengan nomor induk mahasiswa 289215031. Pada video kali ini saya akan membahas tentang soal dan jawaban ujian tengah semester dengan mata kuliah Statistika Bisnis dan dengan dosen pengampu Bapak Hendra Permadi STMM. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke soalnya. Pada soal pertama yaitu tabel berikut merupakan suatu distribusi frekuensi dari harga saham 100 perusahaan di Bursa Efek Jakarta. Carilah nilai rata-rata, median, dan juga modusnya. Teman-teman bisa lihat di situ ada tabel distribusi frekuensi. Jadi untuk mencari nilai rata-rata, median, dan juga modus, kita harus menambahkan XI dan juga XI dikali FI, atau XI itu merupakan nilai tengah. Jadi misal pada harga saham atau pada interval yang pertama itu kan 60 sampai dengan 62, maka nilai tengahnya yaitu 61. Jadi XI-nya 61, begitupun seterusnya. Lalu untuk mencari nilai XI dikali FI itu tinggal dikalikan saja antara frekuensi dan juga XI atau nilai tengahnya. Jadi misal banyak perusahaan atau frekuensinya yaitu 5 pada interval yang pertama dan XI-nya yaitu 61. Jadi 5 dikali 61 yaitu 305, maka XI dikali FI-nya yaitu 305. Oke, untuk mencari nilai rata-rata, yaitu rumusnya adalah X bar sama dengan sigma XI dikali FI per sigma FI. Jadi X bar sama dengan 6,745 per 100. Jadi sigma itu merupakan jumlah. Jadi jumlah XI FI itu adalah 6,745 dan FI atau sigma FI yaitu jumlah frekuensi yaitu 100, maka X bar sama dengan 6,745 per 100. Jadi hasilnya adalah 67,45. Maka dapat diketahui nilai rata-ratanya adalah 67,45. Selanjutnya mencari median. Untuk mencari median terutama kita harus mencari letak mediannya. Letak median yaitu setengah dikali N. Jadi setengah dikali 100 sama dengan 50. Jadi pada datum ke-50 berada pada interval ketiga, yaitu 66 sampai dengan 68. Jadi dapat diketahui TB atau tepi bawah yaitu 65,5, FK sama dengan 23, FM sama dengan 42, dan P-nya adalah 3. Lalu tinggal dimasukkan saja ke rumus mediannya, yaitu median sama dengan TB ditambah buka kurung setengah N dikurang FK tutup kurung per FM dan dikali P, lalu sama dengan 65,5 ditambah buka kurung setengah dikali 100 dikurang 23 per 42 tutup kurung dikali 3, lalu sama dengan 65,5 ditambah buka kurung 50 per 50 dikurang 23 per 42 tutup kurung dikali 3, lalu sama dengan 65,5 ditambah buka kurung 27 tutup kurung per 42 dikali 3. Jadi sama dengan 65,5 ditambah 1,92 dan hasilnya yaitu 67,42. Jadi nilai mediannya adalah 67,42. Lalu untuk mencari modus, yaitu kita harus mengetahui frekuensi tertingginya yaitu 42. Nah, 42 ini terdapat pada di interval yaitu 66 sampai dengan 68.
Maka dapat diketahui TB-nya sama dengan 66 dikurang 0,5 yaitu 65,5. D1 sama dengan 42 dikurang 18 sama dengan 24. D2 sama dengan 42 dikurang 27 sama dengan 15. Dan P-nya adalah 3. Maka dimasukkan saja rumus modusnya, yaitu Mo sama dengan TB ditambah buka kurung D1 per D1 ditambah 2 tutup kurung dikali P sama dengan 65,5 ditambah buka kurung 24 per 24 ditambah 15 tutup kurung dikali 3 sama dengan 65,5 ditambah buka kurung 24 per 39 tutup kurung dikali 3 sama dengan 65,5 ditambah 1,84. Jadi hasilnya yaitu 67,34. Maka dapat diketahui bahwa nilai modusnya yaitu 67,34. Selanjutnya untuk soal nomor 2, diketahui nilai ujian mata kuliah statistika bisnis yang diikuti oleh 50 mahasiswa dinyatakan dalam tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Hitunglah berapa nilai Q3, D4, dan P30, lalu hitunglah range simpangan rata-rata, varians, dan standar deviasi. Oke, pada tabel frekuensi kali ini kita dapat menambahkan FKKD untuk mencari tahu Q3, D4, dan juga P30. FKKD itu frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi untuk mengetahui nilainya yaitu frekuensi ditambah ke bawah. Jadi misal yang pertama ini 2, maka ditulis 2, lalu di bawahnya 5, berarti 2 ditambah 5 sama dengan 7, lalu seterusnya sampai dengan ke bawah. Oke, selanjutnya mencari Q3. Jadi untuk mencari Q3 harus diketahui dulu Q3 sama dengan data ke 3/4N sama dengan 3/4 dikali 50 sama dengan data ke 37,5. Q3 terletak pada interval kelima yaitu 81 sampai 85. Maka dapat diketahui TB3 sama dengan 80,5, FQ3 sama dengan 15, FK sama dengan 28, dan P-nya adalah 5. Maka Q3 sama dengan TB3 ditambah buka kurung 3/4N dikurang FK per FQ3 tutup kurung dikali P sama dengan 80,5 ditambah buka kurung 37,5 dikurang 20 per 15 tutup kurung dikali 5 sama dengan 80,5 ditambah buka kurung 9,5 per 15 tutup kurung dikali 5 sama dengan 80,5 ditambah 3,1 dan hasilnya 83,6. Maka nilai Q3 nya yaitu 83,6. Lalu untuk mencari tahu D4, kita dapat mengetahui bahwa N-nya yaitu 50, maka D4 sama dengan data ke 4/10 N sama dengan 4/10 dikali 50 sama dengan data ke 20. Data ke 20 ini terletak pada interval keempat yaitu 76 sampai dengan 80. Maka dapat diketahui TB4 sama dengan 75,5, FP4 sama dengan 11, FK sama dengan 17, dan P-nya sama dengan 5. Lalu untuk mengetahui D4 yaitu D4 sama dengan TB4 ditambah buka kurung 4/10 N dikurang FK per FP4 tutup kurung dikali P. Jadi sama dengan 75,5 ditambah buka kurung 20/20 dikurang 17 per 11 tutup kurung dikali 5 sama dengan 75,5 ditambah 1,36 dan hasilnya 76,86. Maka hasil daripada D4 yaitu 76,86. Selanjutnya mencari tahu nilai P30. Dapat diketahui bahwa N-nya yaitu 50, maka P30 sama dengan
data ke 30 per 100 dikali N sama dengan 30 per 100 dikali 50, yaitu data ke 15. Data ke 15 terletak pada interval ketiga, yaitu 71 sampai dengan 75. Maka dapat diketahui TB30 sama dengan 70,5, FP30 sama dengan 10, FK sama dengan 7, dan P sama dengan 5. Maka dari itu, masukkan rumus untuk mengetahui P30 sama dengan TB30 ditambah buka kurung 30 per 100 N dikurang FK per FP30 tutup kurung dikali P sama dengan 70,5 ditambah buka kurung 15 dikurang 7 per 10 tutup kurung dikali 5 sama dengan 70,5 ditambah buka kurung 8 per 10 tutup kurung dikali 5 sama dengan 70,5 ditambah 4, maka hasilnya yaitu 74,5. Jadi nilai pada P30 yaitu 74,5. Selanjutnya kita menghitung range simpangan, rata-rata, varians, dan juga standar deviasi. Yang pertama yaitu range. Pada range ini dapat dilihat dari tabel, karena menghitung range rumusnya yaitu data terbesar dikurang dengan data terkecil. Pada tabel sudah terlihat jelas bahwa data terbesarnya yaitu 95 dan data terkecilnya yaitu 61. Maka untuk mengetahui range yaitu 95 dikurang 61 yaitu 34. Jadi range-nya adalah 34. Selanjutnya simpangan rata-rata. Untuk mengetahui simpangan rata-rata kita harus mencari tahu terlebih dahulu rata-rata atau X-bar-nya, yaitu dengan rumus X-bar sama dengan sigma F dikali XI per sigma F, yaitu sama dengan 3930 per 50, yaitu sama dengan 78,6. Lalu tinggal dimasukin saja rumus simpangan rata-ratanya, yaitu SR sama dengan 1 per N sigma FI buka kurung XI dikurang X bar tutup kurung, yaitu sama dengan 1 per 50 dikali 29,3,6 dan hasilnya 5,872. Jadi simpangan rata-ratanya yaitu 5,872. Lalu mencari varians. Untuk mencari varians, masukkan rumus yaitu S kuadrat sama dengan 1 per N-1 sigma FI buka kurung XI dikurang X bar tutup kurung kuadrat. Lalu S kuadrat sama dengan 1 per 49 dikali 14,5998, S kuadrat sama dengan 297,91. Maka variansnya yaitu 297,91. Dan yang terakhir yaitu standar deviasi. Untuk mencari standar deviasi, rumus gampangnya yaitu akar dari varians. Jadi S sama dengan akar dari 297,91 yaitu 17,26. Maka standar deviasinya yaitu 17,26. Oke. Selanjutnya masuk ke soal yang ketiga. Soal ketiga yaitu berikut adalah data absensi karyawan pada PT Arta Kita Jakarta pada tahun 2021. Hitunglah jarak kuartil, deviasi kuartil, dan jarak persentil. Hitunglah koefisien kecondongan dan koefisien keruncingan. Oke, untuk menentukan atau menghitung jarak kuartil dan juga deviasi kuartil, kita harus mencari terlebih dahulu Q3 dan juga Q1. Nah, pada Q3 yaitu dapat diketahui bahwa N-nya yaitu 50, jadi untuk mencari data Q3 sama dengan data ketiga per 4 N sama dengan 3 per 4 dikali 50. Data ketiga data Q3 ini terletak pada interval keempat yaitu 11 sampai dengan 13. Maka TB3 sama dengan 10,5,
FQ3 sama dengan 11, FK sama dengan 32, P sama dengan 3. Jadi tinggal dimasukin saja ke rumus Q3, yaitu Q3 sama dengan TB3 ditambah buka kurung 3/4N dikurang FK per FQ3 tutup kurung dikali P sama dengan 10,5 buka kurung 37,5 dikurang 32 per 11 tutup kurung dikali 3 sama dengan 10,5 ditambah 1,5 sama dengan hasilnya 12. Jadi Q3 nya yaitu 12. Lalu kita mencari Q1. Pada Q1 juga dapat diketahui bahwa N nya yaitu 50, maka Q1 sama dengan data ke 1/4N sama dengan 1/4 dikali 50, yaitu data ke 12,5. Q1 terletak pada interval kedua, yaitu 5 sampai dengan 7. Maka TB1 sama dengan 4,5, FQ1 sama dengan 10, FK sama dengan 6, P sama dengan 3. Jadi Q1 sama dengan TB1 buka kurung 1/4N dikurang FK per FQ1 tutup kurung dikali P sama dengan 4,5 ditambah buka kurung 12,5 dikurang 6 per 10 tutup kurung dikali 3 sama dengan 4,5 ditambah 1,95, maka hasilnya Q1 adalah 6,45. Maka setelah diketahui Q3 dan juga Q1 nya, lalu kita masukkan ke rumus jarak kuartil atau JAK atau H. Jadi rumus jarak kuartil yaitu Q3 dikurang Q1 sama dengan 12 dikurang 6,45. Maka jarak kuartilnya yaitu 5,55. Lalu deviasi kuartil. Untuk rumus deviasi kuartil yaitu setengah daripada jarak kuartil. Jadi setengah dikali jarak kuartil yaitu setengah dikali 5,55 yaitu 2,775. Oke, selanjutnya yaitu jarak persentil. Untuk mengetahui jarak persentil, kita harus menghitung terlebih dahulu P90 dan juga P10. Untuk P10 dapat diketahui yaitu N-nya 50, maka P90 data ke 90/100 dikali N sama dengan 90/100 dikali 50 yaitu 45. Data ke 45 terletak pada interval kelima yaitu 14 sampai dengan 16. Maka dari itu dapat diketahui TB90 sama dengan 13,5, FP90 sama dengan 5, FK sama dengan 43 dan P sama dengan 3. Jadi tinggal dimasukin saja untuk mencari tahu P90, yaitu P90 sama dengan TB90 ditambah buka kurung 90/100 N dikurang FK per FP90 tutup kurung dikali P. Jadi 13,5 ditambah buka kurung 45 dikurang 43/5 tutup kurung dikali 3. Lalu sama dengan 13,5 ditambah 1,2 dan hasilnya P90 yaitu 14,7. Selanjutnya mencari P10. Pada P10 juga dapat diketahui bahwa N-nya adalah 50, maka P10 sama dengan data ke 10/100 dikali N sama dengan 10/100 dikali 50 sama dengan 5. Data kelima terletak pada interval ke-1 yaitu 2 sampai dengan 4. Maka dapat diketahui TB10 sama dengan 1,5, FP10 sama dengan 6, FK sama dengan 0 dan P sama dengan 3. Lalu P10 sama dengan TB10 ditambah buka kurung 10/100 N dikurang FK per FP10 tutup kurung dikali P sama dengan 1,5 ditambah buka kurung 5 dikurang 0 per 6 tutup kurung dikali 3 sama dengan 1,5 ditambah 2,5, maka jawabannya P10 yaitu 4. Nah, untuk mengetahui jarak persentil yaitu rumusnya
P90 dikurang P10. Jadi 14,7 dikurang 4, maka hasilnya 10,7. Jadi jarak persentilnya yaitu 10,7. Oke, untuk soal yang B, yaitu hitunglah koefisien kecondongan dan koefisien keruncingannya. Untuk koefisien kecondongan, kita harus mencari terlebih dahulu rata-rata atau X-barnya, yaitu X-bar sama dengan sigma F dikali XI per sigma FI sama dengan 465 per 50, maka hasilnya 90,3. Dan juga dapat diketahui modusnya yaitu 9,13, mediannya yaitu 9,15, lalu S-nya yaitu 9,62. Maka tinggal dimasukkan ke rumusnya, yaitu SK sama dengan X bar dikurang modus per S. Jadi 90,3 dikurang 9,13 per 9,62 yaitu sama dengan 0,17 per 9,62, lalu hasilnya 0,017. Atau bisa dengan rumus lain, yaitu SK sama dengan 3 dikali buka kurung X bar dikurang median tutup kurung per S, lalu sama dengan 3 buka kurung 9,3 dikurang 9,18 tutup kurung per 9,62, maka sama dengan 0,36 per 9,62 dan hasilnya yaitu 0,037. Dari perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa koefisien kecondongannya yaitu 0,017 dan atau 0,037, yaitu jauh dari 0. Maka kurva condong ke positif atau kanan. Lalu koefisien keruncingan. Untuk mencari koefisien keruncingan, kita dapat memasukkan rumus, yaitu alfa akar 4 sama dengan 1 per N sigma Fi tutup kurung buka kurung Xi dikurang X bar tutup kurung 4 akar 4 per alfa akar 4 atau deviasi standar akar 4. Lalu alfa akar 4 sama dengan 1 per 50 dikali 91.663,6176 per 9,62 akar 4. Jadi alfa akar 4 nya yaitu 0,21. Maka dari perhitungan tersebut koefisien keruncingannya yaitu 0,21, yang artinya lebih kecil daripada 3. Maka kurvanya itu berbentuk platikurtik, yaitu kurva dengan distribusi puncak yang mendatar. Oke, selanjutnya ke soal yang terakhir, yaitu Universitas Petra Surabaya akan mewisuda sebanyak 900 mahasiswa dan 500 diantaranya adalah Fakultas Ekonomi. 2 orang akan diambil secara acak dari seluruh mahasiswa untuk membaca janji wisudawan. Berapa probabilitas bahwa 2 orang yang terpilih adalah mahasiswa dari Fakultas Ekonomi? Untuk mencari probabilitas, maka kita harus mencari terlebih dahulu 500C2 dan juga 900C2. 500C2 sama dengan 500 akar 500 faktorial per buka kurung 500 dikurang 2 tutup kurung faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 498 faktorial dikali 499 dikali 500 per 498 faktorial dikali 1 dikali 2, yaitu sama dengan 249.500 per 2, yaitu sama dengan hasilnya 124.750. Dan untuk 900C2 yaitu 900 faktorial per buka kurung 900 dikurang 2 tutup kurung
faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 898 faktorial dikali 899 dikali 900 per 898 faktorial dikali 1 dikali 2 sama dengan 809.100 per 2, dan hasilnya 404.550. Setelah diketahui 500C2 dan 900C2, maka tinggal dimasukkan saja ke dalam rumus probabilitas, yaitu P sama dengan N dalam kurung K per N dalam kurung S. Jadi P sama dengan 500C2 per 900C2, maka P sama dengan 124.750 per 404.550. Jadi probabilitas dua mahasiswa dari Fakultas Ekonomi yang terpilih adalah 124.750 banding 404.550. Baik, sekian saja pembahasan soal dan jawaban daripada mata kuliah Statistika Bisnis. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.